pagi Bapak Bu dosen penguji atau pengajar mata kuliah Studio Estetika Bentuk. Hari ini saya akan menjelaskan tugas besar yang saya buat. Yang pertama ada konsep perancangan. Konsep perancangan pada kali ini saya mengambil konsep metafor yang berasal dari bahasa Latin, yaitu meta perlin, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta yang berarti setelah atau melewati dan perin yang berarti membawa. Secara etimologis diartikan sebagai pemikiran kata-kata, bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Pada konsep kali ini saya mengambil metafor dengan bentuk seseorang yang sedang beryoga atau sedang bersemedi. Untuk penafsirannya itu dari kepala itu ditafsirkan sebagai atap bangunan. Yang kedua ada lehernya, yaitu dicerminkan sebagai konstruksi bangun capung. Yang ketiga ada badannya yang sedang duduk tegap, ini dicerminkan sebagai badan bangunan. Dan yang terakhir yaitu kaki yang duduk bersila, yang dicerminkan menjadi tangga atau kaki bangunan, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah resolusi gambar atau sebuah rancangan sebagai berikut. Selanjutnya ada zonasi tapak. Zonasi tapak ini berpengaruh untuk menentukan mana zona kebisingan, kebisingan sedang dan tenang. Itu fakta tapak. Yang pertama itu tapak berada di Jalan Muhammad Yamin di Denpasar, Renon. Kedua itu batas sebelah baratnya terdapat batas sebelah baratnya itu di sini terdapat rumah warga. Kemudian batas selatannya ada di sini, itu berbatasan langsung dengan jalan utama yang menuju ke tapak. Selanjutnya ada batas di sebelah timur nih, yang di sekitar sini itu berbatasan dengan semak belukar dan kebun milik warga setempat. Dan batas utara dari tapak merupakan semak-semak dan juga terdapat rumah warga yang jaraknya cukup jauh dari tapak, sehingga kebisingan terbesar pada tapak ini berada pada selatan dan barat, sehingga nantinya akan menghasilkan zona dari tapak tersebut, yaitu yang paling barat dan selatan dengan kebisingan keras, tengahnya yaitu dengan kebisingan sedang, dan yang paling timur dan tengah yaitu menghasilkan zona sedang. Dari kebisingan ini akan menghasilkan zonasi ruang, yaitu privat, semi privat, dan publik. Untuk daerah berwarna merah, ini daerah berwarna merah, nantinya akan ditambahkan vegetasi untuk meredam kebisingan yang nantinya bisa difungsikan sebagai taman. Dan warna kuning dan hijau ini akan dibuatkan bangunan agar sesuai dengan zonasi tampaknya. Selanjutnya ada bentuk massa. Untuk massa ini yaitu atau organisasi dari massa, yaitu pengorganisasian dari tapak yang selanjutnya akan dibangun tempat tinggal. Area yang akan dibangun itu adalah area yang berwarna kuning dan hijau. Pada area ini akan dibangun beberapa ruangan seperti ruang tidur, teras, ruang tamu, ruang tidur anak kedua, ruang tidur anak pertama, ruang cuci jemur, toilet pribadi, toilet umum, kamar tidur utama, ada dapur, gudang, dan ada teras belakang nantinya. Dengan memanfaatkan atau melihat peraturan daerah dengan sempadan samping, yaitu kurang minimal yaitu 1 meter, yang nantinya akan menghasilkan block plan seperti ini. Untuk pink itu merupakan area dari tapak. Kedua itu
Untuk warna hijau itu private, yang warna merah marun yaitu semi, dan public untuk warna oranye. Sirkulasi dan pencapaian pada bangunan. Pada jalur sirkulasi pada tapak ini, jalur masuk dan keluar bangunan berada di sebelah selatan, yaitu di sini, yang bersebelahan langsung dengan jalan utama. Untuk yang bergerak dari barat menuju timur, jalur sirkulasi mobil ditandai dengan warna pink. Untuk motor ditandai dengan warna kuning. Untuk jalur pesepeda ditandai dengan warna hijau, dan untuk jalur pejalan kaki ditandai dengan warna oranye. Sama halnya dengan jalur dari barat ke timur. Untuk jalur dari timur ke barat itu sama diwarnai. Untuk sirkulasi mobil diwarnai dengan warna pink. Untuk jalur motor diwarnai dengan kuning. Untuk jalur pesepeda diwarnai dengan warna hijau, dan jalur pejalan kaki diwarnai warna oranye. Pada pintu masuk tapak juga terdapat entrance yang memiliki bukaan atau lebar sebesar 5 meter. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan sirkulasi masuk ke dalam bangunan atau ke dalam tapak. Setelah pengorganisasian dan sirkulasi, selanjutnya ada fasad bangunan atau titik tangkap bangunan. Pada bangunan ini juga bangunan ini menganut konsep dengan postmodern. Dilihat dari penggunaan ornamennya, penggunaan bahan material lokal seperti genteng, ikut celedu, dan murde. Ditambah juga penggunaan material kayu pada pintu garasinya. Pada fasad bangunan ini dibuat dengan menggunakan kaca yang cukup banyak dan warna-warna putih. Hal ini dimaksudkan sesuai dengan konsep metafor tadi. Untuk orang yang ingin beryoga harus memiliki kesucian atau kebersihan dalam diri yang harus transparan agar bisa mengeluarkan aura-aura yang ada pada diri. Untuk tampak samping kiri juga memperlihatkan penggunaan kaca yang transparan dan warna-warna putih pada tembok bangunan. Untuk tampak belakang juga menggunakan kaca dan finishing akhir berwarna finishing berwarna putih. Untuk pengordinasikan ruang, setelah menentukan sivitas aktivitasnya, kita nanti akan menghasilkan kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang yang saya dapat pada tugas ini yaitu ada 12 ruang. Yang pertama ada ruang keluarga, kemudian ruang tidur utama, ruang tidur anak pertama, ruang tidur anak kedua, ruang dapur, ruang toilet pribadi, ruang toilet umum, ruang cuci jemur, gudang, teras, garasi, dan ruang tamu. Dari kebutuhan ruang ini akan menghasilkan hubungan ruang. Hubungan ruang ini yaitu menjelaskan tentang hubungan antara satu ruangan dengan yang lainnya. Dari hubungan antar ruang ini nantinya akan menghasilkan zoning pada bangunan. Itu zoning dibagi menjadi 3, yaitu publik, semi publik, dan private. Untuk publik itu sendiri yaitu terdapat ruang garasi dan teras. Ruang publik itu ruang tamu, ruang toilet umum, dan ruang keluarga.
Ruang private itu adalah ruang utama, ruang tidur anak pertama, ruang tidur anak kedua, gudang, ruang cuci jemur, toilet pribadi, dan dapur. Selanjutnya ada sirkulasi ruang. Sirkulasi ruang ini berpolakan radial, itu berpusat pada tengah. Untuk ruang pusat tengahnya itu adalah ruang keluarga, yang dimana difungsikan sebagai tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga, mulai dari orang tua, anak pertama dan anak kedua, dan mungkin ada beberapa kerabat yang berkumpul pada ruang keluarga. Adapun organisasi untuk ruang bisa dilihat seperti ini, dan sirkulasi untuk anggota keluarga itu ditandai dengan warna hijau, untuk kerabat ditandai dengan warna kuning, dan untuk tamu itu ditandai dengan warna merah. Sirkulasi dan pencapaian pada bangunan selanjutnya. Untuk sirkulasi pencapaian vertikal pada bangunan itu tangga. Yang pertama ada di sini, teras. Yang tangga pencapaian ke dalam bangunan dari teras menuju ke dalam bangunan. Yang kedua ada tangga di sini, yang B, tangga yang menghubungkan ruang dalam atau ruang keluarga dengan private pool. Ketiga ada tangga di gudang yang menghubungkan area taman dengan area gudang. Selanjutnya ada entrance pada tangga atau di merajannya, itu di sini, yang menghubungkan dunia dari tapak menuju ke bangunan bangunan suci. Yang kedua ada pencapaian horizontal. Untuk pencapaian horizontal sendiri itu pencapaian yang pertama ada pada depan bangunan, itu terdapat batu-batu bilah yang sengaja dibuat atau ditaruh di sana sebagai arah seseorang atau aktivitas untuk masuk ke dalam bangunan. Yang kedua ada di sini, itu pencapaian menuju ke garasi rumah dari luar bangunan ke dalam bangunan. Untuk pencapaian ini menggunakan batu paving. Untuk konstruksi pada bangunan ini menggunakan pondasi berupa pasir uruk dengan ketebalan 5 cm, yaitu selanjutnya ada batu kosong dengan ketebalan 10-15 cm. Selanjutnya ada pasangan batu kali yang tebalnya 50 hingga 75 cm. Selanjut itu ada slope, dan untuk pelantaiannya terdapat pasir uruk sebagai dasar ditambah dengan spesi 2 cm dan pasangan keramik. Untuk temboknya sendiri itu menggunakan pasangan batu bata dengan tambahan plester, acian, dan finishing dengan cat. Untuk pada ruangan tertentu menggunakan plafon dengan ketinggian tertentu. Untuk penutup atapnya ini menggunakan dak beton dengan ketinggian dari tanah sampai dak beton ini sampai 4 meter, dengan tambahan konstruksi di atas dak beton berupa bawang capung, perumpamaan sebagai leher dari seseorang, dan finishing, dan diakhiri dengan penutup genteng dari batu tanah liat. Selanjutnya ada sistem utilitas air bersih, air kotor. Untuk air bersih itu dapat dari PDAM. Untuk sistemnya itu dari PDAM menuju ke pipa dinas, menuju ke katup penutup atau kotak meteran, selanjutnya dialirkan menggunakan pipa air yang masuk ke dalam bangunan, yang langsung dialirkan ke dalam ruangan yang membutuhkan air. Untuk pipa pembuangan air kotor itu didistribusikan ke dalam sepiteng atau disalurkan melalui keselokan. Untuk yang disalurkan ke sepiteng ini merupakan
pembuangan air kotor dari toilet umum maupun toilet pribadi. Untuk yang disalurkan ke selokan yaitu limbah-limbah dari sisa air dapur. Untuk mesin pompa pada air kolam ini difilter secara terus-menerus berulang-ulang sehingga air tetap terjaga dan tidak membutuhkan banyak air. Selanjutnya ada pencahayaan alami dan buatan. Untuk pencahayaan alami saya buat dengan notasi berikut yang ada pada setiap ruangan. Untuk pencahayaan buatan itu didapat dari lampu dengan menggunakan arus listrik dari PLN yang disambungkan menuju kWh meter, kemudian didistribusikan ke MCB didistribusikan ke saklar dan stop kontak, lalu dialirkan ke lampu. Untuk pencahayaan alami itu didapat dari bukaan jendela dan pintu. Bukaan jendela dan pintu saya warnai dengan tanda panah berwarna kuning. Dan yang terakhir ada pengawaan alami. Pengawaan alami ini didapat dari adanya bukaan berupa jendela, ventilasi, dan pintu. Untuk jendela saya sudah tandai dengan warna panah berwarna biru di sekeliling bangunan yang berisikan jendela atau bukaan. Selanjutnya pintu dan ventilasi itu terdapat pada setiap atas pintu tersebut di setiap ruangan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.